Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan operasi militer skala besar menyasar sejumlah fasilitas-fasilitas penting Israel. Kabar ini disampaikan juru bicaranya, Brigadir Jenderal Yahya Saree, pada Minggu 7 September 2025. Operasi militer skala besar ini dilakukan menggunakan pesawat tak berawak. Sejumlah wilayah seperti Negev, al-Rashrash, Ashkelon, Asdod, dan Jaffa di wilayah Palestina yang diduduki menjadi target. Saree mengklaim pesawat tak berawak yang militernya luncurkan langsung menghantam Bandara Ramon di Negev. Akibatnya, lalu lintas penerbangan di bandara tersebut terhenti sementara waktu. Mereka juga menyerang dua target militer sensitif lainnya di wilayah tersebut dengan 3 drone. 2 drone menargetkan target vital di Ashkelon dan Bandara Lot, sementara 2 drone lainnya menargetkan target vital di Asdod. Angkatan Bersenjata Yaman menekankan bahwa mereka akan melanjutkan eskalasi militer dan tidak akan mundur dari dukungan mereka terhadap Gaza. Saree menyebut jika pihaknya saat ini tengah mengembangkan persenjataan agar lebih efektif dan efisien. Kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem digeruduk puluhan ribu pengunjuk rasa pada Sabtu 6 September 2025 malam. Mereka menuduh Netanyahu mengorbankan nyawa warganya demi mempertahankan kekuasaan. Unjuk rasa ini digelar oleh keluarga-keluarga sandera yang ditawan di jalur Gaza. Mereka berangkat dari jembatan George dekat pintu masuk Yerusalem menuju kediaman Netanyahu di Jalan Azza. Dalam aksinya, massa juga turut memegang sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan. Ora Rubinstein, bibi dari sandera Hamas, Bar Kupenstein, buka suara. Menurutnya, mereka bukanlah kaum anarkis, melainkan keluarga. Oleh karena itu, orang mendesak agar pemerintah segera bertindak untuk memulangkan para sandera. Vicky Cohen, ibu Nimrod, juga memperingatkan Perdana Menteri. Dirinya memastikan Netanyahu tak bisa hidup tenang apabila putranya tak segera kembali ke negaranya. Sebanyak 30 warga negara Indonesia atau WNI ikut misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ke Gaza. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Fahid Nabil Ahmad pada Minggu 7 September. Pihaknya mengaku menerima informasi itu dari Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC yang merupakan gerakan kemanusiaan besar dari Indonesia untuk menyalurkan bantuan ke Gaza. Perlu diketahui Global Sumut Flotilla merupakan misi kemanusiaan berskala internasional. Hal ini bertujuan menyalurkan bantuan langsung ke Gaza dengan cara menembus blokade laut yang diberlakukan oleh Israel. Nantinya sebanyak 30 WNI akan berangkat dari Tunisia menuju Gaza pada 10 September 2025 mendatang. Fahid Nabil mengatakan pemerintah telah berkomunikasi dengan pihak IGPC terkait misi ini. IGPC juga melibatkan puluhan negara dan ratusan kapal kemanusiaan untuk menjalankan misi mendobrak blokade Israel. Melalui KBRI Tunisia, pemerintah menyediakan fasilitas selama WNI berada di sana. Tak hanya itu, gambaran risiko yang mungkin akan dihadapi pun telah disampaikan kepada 30 WNI yang bertekad dalam misi tersebut. Pemerintah juga meminta KBRI Kairo dan Roma yang merangkap wilayah Siprus untuk terus memonitor keberadaan rombongan armada kapal yang mengangkut WNI. Fahid Nabil menegaskan pemerintah Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina sesuai dengan hukum dan aturan internasional. Sebuah drone Yaman dilaporkan menembus pertahanan udara Israel hingga menyerang Bandara Ramon di Al-Naqab, Palestina Selatan pada Minggu 7 September 2025. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan ledakan besar dan asap tebal membumbung setelah serangan tersebut. Media Israel menyebut serangan itu merupakan drone keempat yang diluncurkan dari Yaman dalam satu hari. Mengutip dari Al-Mayadin, bahwa pesawat tak berawak itu dilaporkan menabrak terminal penumpang serta menyebabkan 2 pemukim mengalami luka. Sementara itu, 3 drone sebelumnya berhasil dicegat sebelum mencapai target. Imbas kejadian tersebut, otoritas bandara Israel menghentikan sementara navigasi udara di atas Bandara Ramon seusai insiden itu. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan telah dan akan kembali melakukan operasi drone berskala besar yang menargetkan sejumlah bandara dan situs militer di Israel. Aksi ini disebut sebagai respons terhadap genosida dan kelaparan yang menimpa warga Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 7 September 2025, melalui pernyataan resminya, Yaman menyebut serangan meliputi Bandara Ramon di Naqab yang terpaksa menghentikan semua penerbangan. 2 situs militer sensitif di wilayah yang sama juga menjadi korban serta target di Ashkelon
Baskalan, Alid Asdod, dan Java. Juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan bahwa semua drone berhasil mengenai sasaran. Yang menyebut sistem pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat gagal menghadang serangan tersebut. Militer Yaman juga memperingatkan maskapai internasional untuk menghentikan penerbangan ke bandara di wilayah pendudukan Israel. Mereka menegaskan tidak akan bertanggung jawab atas risiko jika peringatan itu diabaikan. Selain itu, Yaman menegaskan komitmen mendukung Gaza dengan terus meningkatkan operasi militer sampai agresi berakhir dan blokade dicabut. Mereka bahkan menyatakan siap menyerang sistem pertahanan Israel serta target sensitif lain dalam waktu dekat. Parlemen Iran dilaporkan bergerak untuk meningkatkan anggaran pertahanan demi memperkuat angkatan bersenjata. Mengutip pada Al-Mayadin, Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri menyetujui proposal yang diumumkan juru bicara Ibrahim Rezai pada Minggu 7 September 2025. Rancangan undang-undang ini disebut dirumuskan pasca perang Iran-Israel selama 12 hari pada Juni lalu. Rencana itu akan dibahas dalam sidang publik mendatang setelah ditinjau bersama sejumlah lembaga negara. Menurut Rezai, rancangan tersebut mengamanatkan organisasi perencanaan serta anggaran dan Kementerian Perminyakan untuk memastikan pendanaan pertahanan tahun 2025 terpenuhi, termasuk dari dana yang tersisa tahun 2024. Proposal ini juga memerintahkan Bank Sentral menyediakan hingga 70 triliun rupiah pinjaman tanpa bunga bagi staf umum Angkatan Bersenjata. Dana tambahan senilai 70 triliun rupiah akan diberikan kepada Kementerian Pertahanan untuk membeli peralatan militer dari luar negeri. Selain itu, minyak senilai 23,25 triliun rupiah bisa dialokasikan guna mendukung kebutuhan kritis. Sekira 30% pendapatan dari biaya transit wilayah udara Iran juga akan digunakan untuk memperkuat sistem pertahanan udara. Rezai menyebut rencana tersebut akan membawa transformasi besar dalam kemampuan, peralatan hingga kesejahteraan militer Iran. Kelompok Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan drone ke Bandara Ramon di Israel. Serangan itu menargetkan aula kedatangan dan membuat aktivitas bandara terhenti sekira 2 jam. Sementara itu, militer Israel menyebut berhasil mencegat 3 drone yang diluncurkan dari Yaman. Namun, satu di antara diduga berhasil menembus pertahanan hingga menyebabkan 2 orang terluka. Mengutip dari Al Jazeera pada 7 September, bahwa juru bicara militer Houthi, Yaman Saree, menegaskan serangan itu bagian dari operasi yang lebih luas. Saree juga memperingatkan bahwa semua bandara di wilayah yang ia sebut Palestina terjajah tidak lagi aman. Media Israel melaporkan sistem pertahanan udara gagal mendeteksi drone. Houthi sebelumnya juga pernah menembakkan rudal ke Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, yang menyebabkan maskapai internasional menghentikan penerbangan ke Israel selama berbulan-bulan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel menerima usulannya terkait kesepakatan sandera terbaru. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel masih sebatas mempertimbangkan. Mengutip dari Ynet News pada 8 September, bahwa Trump menyebut rencana itu akan membebaskan 48 sandera pada hari pertama, disertai ribuan tahanan Palestina. Selanjutnya, Israel disebut akan menahan diri dari operasi militer selama negosiasi berlangsung. Hamas sendiri belum menolak rencana tersebut. Pejabat Hamas menekankan bahwa pihaknya masih meminta kejelasan soal pembebasan tahanan Palestina. Meski begitu, sejumlah pejabat Israel memperkirakan Hamas pada akhirnya akan menolak. Mereka menilai usulan itu bisa membuat Hamas kehilangan pengaruh sejak awal negosiasi. Trump kemudian memberi peringatan keras. Ia menekankan bahwa seluruh pihak menginginkan sandera pulang dan perang segera berakhir. Menurutnya, jika Hamas menolak, akan ada konsekuensi berat yang ia sebut sebagai peringatan terakhir.